Arab Saudi dikabarkan tengah memompa jutaan galon air garam, dan menariknya, semua itu dilakukan di bawah tanah. Kedengarannya seperti rumor aneh, tapi ternyata benar adanya. Negara di jantung Timur Tengah ini dulunya terjebak dalam krisis kekurangan air yang kronis. Namun kini, situasinya berbalik. Saudi berhasil melakukan hal yang tampak mustahil, menciptakan sistem sungai bawah tanah di tengah gurun, meskipun mereka sama sekali tidak memiliki sungai alami. Bayangkan saja, Arab Saudi tidak punya sumber air tawar, danau, atau sungai permanen. Namun, sejak tahun 2021, negara ini telah membangun lebih dari 500 bendungan, tepatnya 522, yang berfungsi menampung air hujan dan air banjir. Air tersebut dikumpulkan terutama dari wadi, yaitu dasar sungai kering yang hanya terisi saat hujan turun. Meskipun curah hujan di Arab Saudi sangat minim, beberapa inci per tahun, bendungan ini mampu memanfaatkan setiap tetes air yang ada. Saat musim hujan datang, volume air yang turun bisa sangat besar, cukup untuk memasok kebutuhan air seluruh kota. Untuk mencegah air cepat menguap akibat suhu tinggi, Saudi menyimpan sebagian besar air ini di bawah tanah atau di balik bendungan besar yang dirancang khusus. Total kapasitas seluruh bendungan di Arab Saudi kini mencapai sekitar 650 miliar galon air. Salah satu yang terkenal adalah Bendungan Holi, yang terletak sekitar 14 km sebelah timur kota Kayat di Provinsi Makkah. Dengan langkah-langkah seperti ini, Arab Saudi berhasil mengubah gurun tandus menjadi sistem pengelolaan air yang canggih, sebuah pencapaian luar biasa dari negeri tanpa sungai. Dibangun antara tahun 2003 hingga 2009, Bendungan Holi menempati peringkat kedua terbesar di Arab Saudi, dengan kapasitas waduk mencapai hampir 250 juta meter kubik air. Bendungan ini berperan penting dalam pengendalian banjir, irigasi, penyediaan air lokal, serta pengisian ulang air tanah. Di wilayah Mekah saja, Arab Saudi memiliki sekitar 60 bendungan dengan total kapasitas mencapai 232 miliar galon air, jumlah yang luar biasa untuk sebuah negara yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia. Namun, meski bendungan berperan besar, sumber utama air di Arab Saudi bukan berasal dari sungai atau waduk, melainkan dari air tanah, atau bisa dikatakan danau bawah tanah raksasa. Menurut survei geologi, terdapat sekitar 26 triliun galon air yang tersimpan di bawah tanah Saudi. Angka itu memang terdengar sangat besar, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Hanya sebagian kecil dari air tersebut yang terbarukan, sekitar 739 miliar galon per tahun. Air tanah terbarukan ini dapat digunakan tanpa khawatir kehabisan, karena secara alami terisi kembali oleh hujan. Sayangnya, sebagian besar sisanya adalah air tak terbarukan, atau yang disebut para ilmuwan sebagai air fosil, air purba yang telah terperangkap di bawah tanah selama ribuan, bahkan jutaan tahun. Air fosil ini terbentuk pada masa ketika Jazirah Arab masih jauh lebih basah dibanding sekarang. Saat itu, hujan sering turun dan sungai-sungai mengalir di wilayah yang kini menjadi gurun pasir. Seiring berjalannya waktu, air tersebut meresap ke tanah dan terkumpul di akuifer alami yang besar, di mana ia tetap tersimpan hingga hari ini. Kini, air yang sama dipompa keluar untuk menyokong kota-kota, pertanian, dan kebutuhan rumah tangga di seluruh negeri. Tapi meskipun terdengar seperti anugerah, kenyataannya cadangan air ini tidak akan bertahan selamanya. Air tanah adalah penyelamat bagi Arab Saudi, namun juga tali penyelamat yang rapuh. Begitu air fosil itu habis, ia tidak akan pernah kembali. Sebagai permulaan, Arab Saudi menggunakan jauh lebih banyak air daripada yang dapat diisi ulang secara alami. Jumlah air yang tersedia bahkan tidak mendekati setengah dari kebutuhan negara ini. Air digunakan untuk berbagai hal, mulai dari minum, sanitasi, dan industri, hingga irigasi pertanian dan kebutuhan mewah seperti taman hijau dan pencucian mobil. Permintaan air sangat besar, tetapi pasokan air tanah terbarukan justru sangat terbatas. Yang memperparah keadaan, curah hujan Saudi sangat minim dan sulit diprediksi. Ada tahun-tahun ketika hujan turun lebih banyak daripada biasanya, namun di tahun-tahun lain hampir tidak turun sama sekali. Tak ada jaminan kapan isi ulang air tanah berikutnya akan datang, atau apakah akan datang sama sekali. Mengandalkan air tanah, terutama yang tidak terbarukan, sama seperti menghabiskan uang tabungan tanpa memiliki penghasilan tetap. Cepat atau lambat, rekening itu akan kosong. Dan jika ekstraksi terus berlanjut pada tingkat yang tidak berkelanjutan, cadangan air bawah tanah Saudi bisa benar-benar mengering. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi negara dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan air yang meningkat. Untuk mengatasinya, Arab Saudi mulai mengolah air limbah melalui fasilitas khusus. Saat ini,
ada 99 instalasi pengolahan air di seluruh negeri yang pada tahun 2019 memproses sekitar 1,3 miliar galon air per hari. Jumlah ini diperkirakan meningkat sekitar 4% setiap tahun hingga 2050. Namun, meskipun ada kemajuan, kapasitas tersebut masih belum cukup untuk menutupi pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi air nasional. Menghadapi kenyataan menipisnya cadangan air tanah, terbatasnya hujan, dan meningkatnya kebutuhan air bersih, para insinyur dan perencana Saudi dipaksa untuk berpikir inovatif. Karena alam tidak memberikan mereka sungai, mereka memutuskan untuk membangunnya sendiri. Dengan Laut Merah di satu sisi dan Teluk Persia di sisi lain, mereka bertanya, mengapa tidak memompa air dari sana? Dari gagasan itulah lahir sistem luar biasa. Jaringan pipa raksasa di bawah gurun pasir yang memompa jutaan galon air dari laut untuk disalurkan ke seluruh negeri. Tentu saja, ini bukan sungai alami, melainkan sungai buatan manusia. Prestasi teknik modern yang mengubah cara sebuah negara gurun mengalirkan kehidupan di tengah tandusnya pasir. Sekarang Anda sudah tahu bahwa curah hujan di Arab Saudi sangat tidak menentu. Rata-rata hanya sekitar 100 mm atau 4 inci per tahun di banyak wilayah. Inilah alasan mengapa Otoritas Air Saudi, lembaga pemerintah yang mengatur seluruh urusan air di negara itu, terus berinovasi membangun apa yang bisa disebut sebagai sungai bawah tanah buatan, berupa jaringan pipa raksasa yang tersebar di seluruh negeri. Panjang total sistem pipa ini mencapai sekitar 8.700 mil, membentang dari satu ujung negeri ke ujung lainnya, bahkan lebih panjang dari Sungai Nil, sungai alami terpanjang di dunia, yang panjangnya sekitar 4.135 mil. Dengan skala sebesar itu, sistem air bawah tanah Arab Saudi menjadi salah satu jaringan transportasi air buatan manusia terpanjang yang pernah dibangun di planet ini. Berbeda dengan kanal permukaan atau pipa air biasa, sebagian besar saluran ini diletakkan jauh di bawah tanah. Tujuannya jelas, mencegah penguapan air di bawah panas ekstrem gurun yang bisa mencapai 50 derajat Celcius atau 122 derajat Fahrenheit pada musim panas. Selain menjaga kualitas air, sistem bawah tanah juga melindungi air dari kontaminasi, sekaligus mempertahankan tekanan dan efisiensi aliran dalam jarak yang sangat jauh. Awalnya, sebagian besar saluran air di Arab Saudi memang dibangun di atas permukaan tanah. Namun kini, jalur air baru ditempatkan di bawah tanah sebagai solusi jangka panjang yang lebih efisien dan tahan terhadap kondisi iklim ekstrem. Perlu diketahui, jaringan pipa bawah tanah ini hanyalah salah satu dari sistem air besar di Arab Saudi. Pada tahun 2019, total panjang jaringan pasokan air nasional diperkirakan mencapai lebih dari 78.000 mil atau 125.000 km, jauh lebih panjang daripada sistem pipa Laut Merah itu sendiri. Namun ada perbedaan penting. Sebagian besar jaringan lama adalah pipa permukaan yang terpapar panas dan cuaca, membuatnya lebih rentan terhadap penguapan tinggi dan kerusakan. Sementara itu, sistem baru pipa air Laut Merah dibangun jauh di bawah tanah. Sungai raksasa tak terlihat yang membawa air desalinasi dari laut menuju kota-kota pedalaman dan kawasan industri. Sistem ini bukan dibangun untuk pamer, tetapi untuk bertahan hidup. Dengan sumber air alami yang terbatas dan populasi yang terus bertambah di kota seperti Riyadh, Jeddah, dan Makkah, Arab Saudi akhirnya menemukan cara yang aman, efisien, dan berkelanjutan untuk menarik kehidupan dari laut. Tanpa diragukan lagi, sungai bawah tanah Arab Saudi adalah salah satu prestasi teknik paling luar biasa di dunia modern. Bukti bahwa bahkan di tengah gurun, manusia tetap bisa menciptakan aliran kehidupan. Membangun sungai bawah tanah di Arab Saudi adalah salah satu pencapaian rekayasa terbesar di dunia modern. Untuk memindahkan air dari Laut Merah dan Teluk Persia menuju kota-kota pedalaman, para insinyur harus memahat pegunungan Hijaz, salah satu wilayah paling keras dan berbatu di Jazirah Arab. Mereka menggunakan mesin pengeboran terowongan raksasa dan ledakan terkendali untuk menembus lapisan granit dan batu kapur padat yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa. Pipa-pipa besar berdiameter lebih dari 2 meter dipasang dengan presisi tinggi, memastikan tekanan air tetap stabil dan risiko kebocoran dapat dihindari. Namun, tantangan sesungguhnya muncul ketika pembangunan berpindah ke padang pasir Arab. Di wilayah tengah Saudi, suhu musim panas nyaris selalu melampaui 50 derajat Celcius. Panas ekstrem yang membuat pekerjaan siang hari hampir tidak mungkin dilakukan. Para pekerja pun beradaptasi dengan melakukan konstruksi pada dini hari atau malam hari. Namun, panas bukan satu-satunya musuh. Badai debu, pergeseran bukit pasir, hingga banjir bandang sesekali menambah ketidakpastian proyek.
Untuk mengatasinya, pipa-pipa ditempatkan jauh di bawah tanah guna mengurangi penguapan, melindungi sistem dari cuaca ekstrem, dan menjaga tekanan air tetap konsisten. Namun, itu berarti para pekerja harus menggali parit yang dalam dan memperkuat tanah agar tidak runtuh, tugas yang memerlukan ketelitian dan keberanian tinggi. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, air ini datang dari laut, tapi bagaimana mungkin air asin bisa diminum? Jawabannya adalah desalinasi, proses menghilangkan garam dan kotoran dari air laut agar aman dikonsumsi manusia. Teknologi ini menjadi solusi luar biasa bagi negara-negara yang kekurangan air tawar, terutama di wilayah seperti Arab Saudi yang dikelilingi laut asin. Di pabrik-pabrik desalinasi, air dari Laut Merah dan Teluk diubah menjadi air tawar, yang kemudian dialirkan melalui sistem sungai bawah tanah ke kota-kota dan kawasan industri. Namun, di balik keajaiban ini, desalinasi juga memiliki sisi gelapnya. Proses ini sangat boros energi dan biayanya tinggi, bisa mencapai 3 hingga 10 kali lipat dibanding sumber air tradisional. Sebagian besar pabrik masih mengandalkan listrik dari sumber tak terbarukan yang meningkatkan emisi karbon dan menimbulkan tantangan lingkungan baru. Membuat air laut menjadi air segar memang luar biasa, tetapi di balik setiap tetesnya ada harga energi dan lingkungan yang harus dibayar. Selain tantangan energi, desalinasi juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Masalah utamanya adalah pembuangan air garam pekat, produk sampingan dari proses desalinasi. Air buangan ini mengandung kadar garam yang sangat tinggi dan jika tidak dikelola dengan benar, dapat merusak ekosistem laut serta membahayakan kehidupan bawah air di sekitar lokasi pembuangan. Meski begitu, Arab Saudi tetap menjadi pemimpin dunia dalam produksi air desalinasi. Pada awal 1980-an, infrastruktur desalinasi di negara ini masih sangat terbatas. Namun, dalam beberapa dekade berikutnya, kerajaan mulai berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini dan hasilnya luar biasa. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 30 pabrik desalinasi yang beroperasi di sepanjang garis pantai Saudi. Jumlah itu meningkat menjadi 33 pabrik pada 2023 dan melonjak lagi menjadi 43 fasilitas pada 2024. Pertumbuhan pesat ini menandai lompatan besar dalam ketahanan air nasional. Salah satu proyek paling menakjubkan adalah stasiun desalinasi Ras Al Khair di pantai timur dengan biaya pembangunan mencapai 7,2 miliar dolar Amerika Serikat. Fasilitas ini diakui oleh Guinness World Records sebagai pabrik desalinasi terbesar di dunia. Bayangkan, stasiun ini mampu memproduksi 792 juta galon air tawar setiap hari, cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan penduduk dan kawasan industri di seluruh negeri. 3 pabrik desalinasi terbesar berikutnya berada di Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa kawasan Teluk memang menjadi pusat inovasi air dunia. Namun, Arab Saudi tetap memimpin dengan fasilitas besar lainnya, seperti pabrik desalinasi di Jubail, yang secara konsisten menghasilkan sekitar 211 juta galon air per hari. Jika Anda membandingkannya dengan negara lain seperti Israel, Australia, atau Uni Emirat Arab, Anda akan melihat bahwa kemajuan Arab Saudi dalam teknologi desalinasi benar-benar tak tertandingi. Dari negara gurun tanpa sungai, kini mereka menjadi raksasa global dalam penyediaan air, dan upaya mereka tidak berhenti di situ. Kini, kerajaan tengah melangkah lebih jauh dengan inisiatif penghijauan nasional, salah satu program pemulihan lingkungan paling ambisius di dunia. Bisakah Anda menebak seperti apa bentuknya? Untuk melindungi tanahnya dari ancaman penggurunan, Arab Saudi memutuskan untuk menghijaukan negerinya kembali. Inisiatif besar ini secara fundamental mengubah lanskap dan masa depan kerajaan menjadi lebih berkelanjutan. Melalui program Saudi Green Initiative, pemerintah berencana melindungi 30% wilayah negara dan menanam hingga 10 miliar pohon dalam beberapa tahun ke depan. Upaya raksasa ini bertujuan mengembalikan pepohonan, merebut kembali lahan yang tandus, dan menghidupkan kembali ekosistem yang dulu tertelan gurun. Tujuan utamanya jelas, memerangi perluasan gurun, serta mengurangi dampak penggurunan yang selama ini mengancam pertanian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Program ini mencakup penghijauan sekitar 184 juta hektar lahan yang akan berfungsi sebagai penahan alami terhadap penyebaran gurun, sekaligus meningkatkan kesuburan tanah dan ketahanan pangan nasional. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Proyek ini juga diharapkan meningkatkan kualitas udara, terutama di kota-kota besar yang dipenuhi beton dan aspal. Tempat panas dan polusi sering terperangkap. Dengan semakin banyak pohon dan ruang hijau, Arab Saudi dapat menurunkan kadar partikel udara berbahaya seperti PM2,5 dan PM10 yang diketahui menjadi penyebab utama penyakit pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa penghijauan besar-besaran dapat menurunkan kadar PM2,5 hingga 20%, tergantung pada kondisi cuaca setempat.
Selain itu, meningkatnya tutupan vegetasi juga dapat menurunkan suhu udara rata-rata hingga sekitar 4 derajat Fahrenheit atau sekitar 2 derajat Celcius. Mungkin terdengar kecil, tetapi di negara di mana suhu musim panas dapat mencapai 122 derajat Fahrenheit atau 50 derajat Celcius. Bahkan penurunan sekecil ini dapat menyelamatkan banyak nyawa. Selain skala nasional, berbagai proyek regional juga tengah dijalankan. Kota-kota seperti Riyadh dan Neom kini mengintegrasikan infrastruktur hijau ke dalam rancangan perkotaan mereka, menghadirkan ruang hijau, taman vertikal, dan sistem ramah lingkungan sebagai bagian dari pembangunan modern. Dengan langkah ini, Arab Saudi tidak hanya melawan gurun, tetapi juga menanam harapan baru, harapan akan masa depan yang lebih hijau, lebih seimbang, dan lebih layak hidup bagi generasi mendatang. Arab Saudi telah membuktikan bahwa gurun bukan lagi penghalang untuk kehidupan. Bendungan, air fosil purba, pipa bawah tanah sepanjang 8.700 mil, dan puluhan pabrik desalinasi raksasa kini menjadi urat nadi yang menghidupi jutaan penduduknya. Namun di balik semua pencapaian rekayasa ini, tersimpan satu kerapuhan yang tak bisa diabaikan. Sebagian besar air yang mereka andalkan adalah air fosil yang tidak akan pernah terisi kembali. Sementara desalinasi tetap boros energi dan mahal. Pertanyaannya sekarang, ketika cadangan air purba itu benar-benar habis, dan desalinasi masih terlalu mahal untuk menopang seluruh negeri, mampukah Arab Saudi terus hidup dari laut? Atau justru sedang membangun ketergantungan baru yang bisa runtuh dalam satu generasi? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.